Saya ingin tunjukkan beberapa eh, ayat yang lainnya sebelum kita sama-sama berdoa. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau saudara dan saya sejauh ini masih ada bersama dengan saya pada hari ini, paling tidak itu membuktikan saudara itu tahan uji. Kalau saudara 12 tahun masih berharap, minimal saudara tahan uji. Dan Alkitab mengatakan begini, tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu tidak mengecewakan. Selalu berharap kepada Tuhan. Saya berdoa bahwa pada hari-hari ini saudara akan menemukan jalan keluar dengan semua masalah dan persoalan saudara. Dan seandainya bukan pada hari-hari ini, mungkin minggu ini, mungkin bulan ini, mungkin tahun ini. Karena apa? Tuhan punya waktu yang terbaik. Berkali-kali saya katakan, Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Amen. Soal cara, soal waktu, soal bagaimana Tuhan itu akan menyelesaikannya dan menolong saya dan saudara, itu tidaklah menjadi masalah. Itu semua kewenangan Tuhan. Itu semua kedaulatan Tuhan. Kalau saya katakan, Pak, saya maunya Tuhan menolong saya dengan cara ini. Dan harus pada waktu ini. Nah, siapa Tuhan, siapa saudara? Mari saudaraku percaya. Percaya itu salah satunya begini. Saya percaya kepada kedaulatan Tuhan. Amen. Dia memiliki cara yang terbaik. Amen. Dia sudah menyediakan cara yang terbaik. Amen. Dan dia sudah menyediakan waktu yang paling tepat untuk saya dan saudara mengalami akan pertolongan, mengalami akan jalan keluar yang daripada Tuhan. Amen. Ayat yang terakhir sebelum kita bersama-sama berdoa. Apakah sudah banyak? Sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Puji Tuhan. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Saudara bisa kirimkan pokok doa saudara, kita akan doakan. Mazmur 33 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya suka ayat ini. Ya, semua ayat janji Tuhan saya suka ya, tapi ini ayat tepat sekali untuk saya dan saudara. Mazmur 33 ayat yang ke-22, tapi kita akan mulai baca ayat yang ke-18. Menghafalkannya gampang. Mazmur 33:22. Ya, tapi kita akan baca mulai dari ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amen. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Ayat yang ke-22, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bukankah ini janji firman Tuhan, pernyataan firman Tuhan yang sangat amat ajaib bagi saya dan saudara? Mazmur 33 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-22. Saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara dan saya berharap ayat penutup ini akan betul-betul membangkitkan iman dan pengharapan kita semuanya. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan
tertuju kepada mereka Yes. yang takut akan Dia, Amen. kepada mereka yang berharap kepada Yes. kasih setianya, berharap akan kasih setia Tuhan Ya. untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ya. Ini adalah janji keselamatan. Ya, Alkitab mengatakan barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan melepaskan jiwa kita daripada maut. Ini adalah janji keselamatan kekal untuk saudara dan saya. Dan yang kedua, ini adalah untuk hidup saat ini, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Memelihara pada masa kelaparan, seperti yang kita baca pada bagian firman Tuhan yang lainnya, pada zaman-zaman akhir, pada akan ada datang masa yang sulit. Akan datang masa yang sulit, berbagai macam perang, berbagai macam bencana, kelaparan memang akan terjadi, Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada menjelang akhir zaman akan sampai kepada masa-masa yang sulit. Benar, saudaraku. Benar, kapan itu terjadi, itu Tuhan yang tahu. Yang saya dan saudara perlu pegang adalah Tuhan itu memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, pada masa sulit. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Seperti kami berharap kepadamu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, saya berharap dan saya percaya firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, pada malam hari ini, itu akan memberikan pengharapan yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Jangan takut, Pak, saya sudah lama, sudah 12 tahun, bahkan sudah ada yang 38 tahun. Dan Tuhan tidak mengatakan, oh sorry ya, ini sudah kaset, ini sudah kaset. Ya, kalau penyakit itu sudah sudah kronis, ya, sudah kronis, sudah stadium akhir, ya sudahlah, tinggal tunggu waktu. Bagi Tuhan tidak ada stadium terakhir. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu kronis. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit, saudaraku. Ya. Setiap kali saudara percaya kepada Tuhan, saya percaya, entah hari ini, entah bulan ini, entah tahun ini, tapi saya percaya Tuhan punya jalan keluar seperti yang Dia tetapkan. Soal cara dan soal waktu, biarlah itu menjadi kehendak-Mu. Tuhan, aku perlu pertolongan. Kalau boleh Tuhan, seperti ini dan pada hari ini. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Sementara kita berdoa, setiap kali kita berdoa kita katakan, Tuhan, aku percaya kehendak-Mu yang jauh lebih baik itu yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Amin.